Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Rifani dengan NIM 2314110032 dari Prodi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Dalam video ini saya ingin membuat tugas yang dimana dari matkul Bapak Haidi Hajar Bidakdo M.Hum. Dalam video ini saya ingin mempresentasikan yang bertemakan tentang keharaman riba dan implikasinya bagi perekonomian. Sebelum kita masuk lebih dalam, apakah udah ada yang tahu apa itu riba? Nah, jadi riba adalah pengambilan tambahan yang diharamkan dalam transaksi pinjam meminjam. Yang dimana contoh riba ini dalam kehidupan sehari-hari itu seperti misalkan bunga bank atau jual beli dengan sistem tambah kurang. Tetapi di dalam Islam riba ini dilarang, bahkan juga diharamkan. Keharaman riba ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 279 tentang adanya larangan riba. Adapun juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga melarang riba, seperti hadis yang berbunyi An Jabirin qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qaluhum sawaun, yang dimana artinya dari Jabir berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, hasil riba, pencatatnya, kedua saksinya, dan beliau bersabda mereka semua sama. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ada juga jenis-jenis riba, yang dimana yang pertama itu ada riba nasiah, bunga karena penundaan pembayaran, yang dimana contohnya kayak misalkan ada seseorang meminjam uang sebesar 10 juta ke bank dengan bunga 10% per tahun. Nah, maka seseorang itu setiap akhir tahun harus membayar uang sebesar 11 juta, yang dimana 10 juta untuk membayar pokok dan 1 jutanya untuk membayar bunganya. Nah, jadi 1 juta itu termasuk dari riba nasiah karena ada penambahan dari yang sebelumnya. Adapun riba berikutnya itu riba fadl, yaitu penambahan nilai dalam pertukaran barang sejenis, yang dimana contohnya seperti ada seseorang yang menukarkan emas 1 kg dengan emas 1,2 kg. Nah, di situ kan ada penambahan seberat 0,2 kg emas kan. Nah, jadi penambahan itu disebut dengan riba fadl karena terjadinya ketidakadilan atau ketidaksamaan dalam pertukaran barang. Di dalam penjelasan ini udah jelas juga kan bahwa riba itu sangat merugikan dan tidak adil, karena ya berdampak entah itu bagi individu maupun bagi masyarakat. Adapun dampak-dampaknya itu bagi individu seperti yang pertama itu beban keuangan semakin bertambah, stres dan kecemasan akibat kesulitan bayar utang, terus ya ketergantungan seperti dengan Tuhan menjadi terganggu akibat dari dampak riba ini. Adapun juga dampak riba bagi masyarakat itu dalam ketidakadilan ekonomi itu dapat menimbulkan kesenjangan antara kaya dan miskin, maupun ada juga menghambat pertumbuhan ekonomi yang sehat, dan adapun memicu krisis ekonomi. Riba ini sangat memiliki dampak-dampak ya seperti yang saya sebutkan tadi itu contohnya. Jadi kita harus memiliki alternatif agar tidak terpengaruh dari riba itu. Seperti alternatifnya itu dalam sistem ekonomi Islam kita dapat memperkenalkan konsep ekonomi tanpa riba. Adapun juga dalam produk keuangan syariah itu kita dapat menggunakan tabungan, investasi, atau pembiayaan. Terus ada juga manfaat ekonomi syariah itu ya lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Jadi kesimpulan dari presentasi saya ini, riba adalah hal yang dilarang dalam Islam
karena berdampak bagi ekonomi entah itu individu maupun masyarakat. Jadi marilah kita hidup menjauhi dari riba ini, karena sudah jelas bahwa riba ini tidak baik dan diharamkan dalam agama kita. Jadi marilah kita hidup dengan cari yang berkah maupun yang baik. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau salah kata dalam presentasi saya ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.